Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang protein terapeutik hormon pertumbuhan. Jangan lupa disimak ya videonya. Jadi apa itu hormon pertumbuhan? Hormon pertumbuhan atau yang disebut dengan growth hormone yang disingkat GH merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior. Hormon pertumbuhan berperan penting dalam pertumbuhan tinggi badan, pembentukan jaringan, dan pengaturan metabolisme. Pada anak-anak, hormon pertumbuhan sangat menentukan proses pertumbuhan, sedangkan pada orang dewasa, hormon pertumbuhan menjaga komposisi tubuh dan kualitas hidup. Jadi, apa sih fungsi utama dari growth hormone ini? Fungsi utamanya yaitu untuk merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh, meningkatkan pembentukan protein dan massa otot, membantu pemecahan lemak sebagai sumber energi, dan menjaga komposisi tubuh dan kualitas hidup. Struktur growth hormone. Growth hormone merupakan hormon protein berantai tunggal berukuran kecil dengan 191 asam amino. Bagaimana growth hormone diproduksi dan dilepaskan? Growth hormone dilepaskan secara pulsatif atau tidak terus-menerus. Sekresi growth hormone paling tinggi terjadi pada malam hari saat tidur. Produksi growth hormone dikendalikan oleh GHRH atau growth hormone releasing hormone sebagai perangsang dan somatostatin sebagai penghambat. Faktor seperti tidur, olahraga, stres, dan nutrisi juga memengaruhi pelepasannya. Mekanisme kerja growth hormone. Growth hormone bekerja secara langsung dan tidak langsung. Mekanisme secara langsung yaitu dengan cara meningkatkan pembentukan protein dan pemecahan lemak. Mekanisme secara tidak langsung yaitu melalui IGF-1 yang memediasi pertumbuhan tulang dan jaringan. Growth hormone sebagai protein terapeutik. Growth hormone pertama kali digunakan sebagai terapi sejak tahun 1950-an. Kini growth hormone diproduksi dengan teknologi DNA rekombinan menjadi RHGH. RHGH lebih aman dan konsisten dibanding GH dari pituitari manusia. Perbedaan growth hormone alami dan growth hormone sintetik. GH alami diproduksi tubuh secara alami. GH sintetik RHGH dibuat di laboratorium dengan struktur yang sama. RHGH digunakan sebagai terapi karena lebih aman dan bebas resiko infeksi. Indikasi terapi growth hormone. Growth hormone digunakan pada beberapa kondisi antara lain defisiensi growth hormone pada anak dan dewasa, sindrom Turner dan Prader-Willi, penyakit ginjal kronis pada anak, penyusutan massa otot atau masih terbatas, dan perawakan pendek idiopatik atau pada kasus tertentu. Tujuan terapi GH. Yang pertama, membantu anak mencapai tinggi badan sesuai potensi genetik. Kedua, memperbaiki massa otot dan metabolisme pada dewasa. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup pasien. Dosis dan cara pemberian growth hormone. Pada umumnya diberikan melalui suntikan subkutan dan diberikan setiap hari. Dosis disesuaikan dengan berat badan dan respon pasien. Dan terapi berlangsung jangka panjang hingga lempeng epifisis menutup. Dan saat ini sedang dikembangkan growth hormone kerja panjang atau bisa disingkat dengan LAGH. Efek samping terapi growth hormone. Yang pertama, nyeri di tempat suntikan. Yang kedua, ruam kulit. Yang ketiga, nyeri sendi dan otot. Dan yang terakhir, peningkatan ringan kadar gula darah. Akan tetapi, efek samping yang ditimbulkan umumnya ringan dan dapat dipantau. Monitoring dan evaluasi terapi
Yang pertama, evaluasi dilakukan setiap 3-6 bulan. Yang kedua, dipantau tinggi badan, IGF-1, fungsi tiroid, dan gula darah. Yang ketiga, keberhasilan paling terlihat pada tahun pertama terapi. Tantangan terapi GH, yang pertama, biaya tinggi. Kedua, terapi jangka panjang. Ketiga, kepatuhan pasien. Keempat, respon terapi berbeda pada setiap individu. Nah, kita sudah sampai di penghujung video nih teman-teman. Sebagai kesimpulannya, hormon pertumbuhan itu memiliki peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan dan keseimbangan metabolisme tubuh. Dengan pemilihan indikasi yang tepat, dosis yang sesuai, serta pemantauan yang teratur, terapi growth hormone dapat memberikan manfaat yang optimal dan aman bagi pasien. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya growth hormone dalam praktik klinis. Terima kasih telah menonton.